Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melaksanakan tugas penyuluhan, yaitu berkunjung atau mewawancarai dari petani-petani yang ada di sekitar. Untuk lebih lanjut, marilah kita simak bersama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa jenis tanaman yang paling umum dibudidayakan di daerah ini? Cabe, tanaman cabe, tanaman tomat, seperti sekarang lagi nanam tanaman timun itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana proses penanaman dan pemeliharaan tanaman tersebut? Proses penanaman tanaman yang tadi seperti cabe, tomat. Kalau cabe, sebelum nanam harus dibekong dulu seperti gini. Udah dibekong 25 hari, dipindahkan ke lahan pertanian. Caranya sesudah itu 1 minggu sekali sesudah tanam harus disemprot. Sesudah 15 hari sesudah tanam pakai pupuk susulan dikecor. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa jenis pupuk organik dan pupuk kimia yang digunakan dalam pertanian? Kalau kebanyakan di sini kalau pupuk organiknya pakai kohe ayam, pakai kohe kambing. Kalau pupuk kimianya pakai ZA, Poska, Putradap lah. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana pengelolaan hama dan penyakit pada tanaman? Pengendaliannya, Ya, pengelolaan. pengelolaannya itu harus disemprot pakai obat-obatan yang saya pakai gitu kan. Yang saya pakai Lacron, Bion M, Ridomil, Skor, sama Prekat. Untuk yang kelima, apa teknologi yang digunakan dalam pertanian tersebut? Teknologi yang digunakan semprotan yang pakai elektrik, cangkul, ember, paling sih gitu, Dan lain-lain. dan lain-lainnya gitu. Yang keenam, bagaimana sistem irigasi yang digunakan? Kalau irigasi paling seminggu sekali harus diberi air. Karena kalau tanaman tersebut terus digenangi air akan membusuk, cepat busuk. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi dalam pertanian ini? Tantangan yang paling besar nanam tersebut lalat buah, ulat layak, sama antrakosa itu manik. Itu yang paling rawan, paling besar. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian? Untuk meningkatkan produktivitas pertanaman kebanyakannya harus menggunakan pupuk organik. Dalam satu bata 100 bata itu kalau bisa itu menggunakan 1 ton pupuk organik. Cukup banyak. Iya, itu lebih kalau pupuk organik lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus. Tapi dengan satu syarat, pupuk organiknya harus matang gitu. Harus diproses dulu. Iya, harus diproses dulu, harus matang. Selanjutnya, apa peran penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan petani? Peran penyuluhan BP3K yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, itu aja sih.
Itu intinya Mas. Iya, intinya itu aja gitu, meningkatkan pengetahuan yang petani belum tahu caranya. Ya alhamdulillah udah kedatangan di PP3K, ada peningkatannya gitu, ada pengetahuan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa hasil panen yang diharapkan dan bagaimana pemasarannya? Harapannya sih emang gak muluk-muluk, ya bagus. Kalau pemasarannya, kalau bisa bandar harus netral, terus intinya mah kayak yang dianjuk loh. Iya. Itu. Iya. Jadi untuk kesimpulannya bagaimana dari awal? Kesimpulannya dengan seperti gini, mudah-mudahan petani-petani di Indonesia khususnya bisa kualitasnya lebih bagus, semakin meningkat, produksinya semakin meningkat. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan yang sudah dijelaskan. Semoga menjadikan ilmu untuk saya, khususnya untuk saya, menjadikan ilmu yang berkah dan juga manfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.